semua orang asing dilarang masuk ke Jepang, dan semua yang proses visa yang sedang berjalan pun akan dihentikan. Kali ini aku mau membahas mengenai pengalaman pribadi aku pada saat karantina di Jepang. Dan ini merupakan berita buruk sih menurutku, karena sangat-sangat menghambat untuk para pekerja, pelajar, dan juga dependen seperti aku. Pada saat landing, menurut pengalaman pribadiku, di sini kita dibagikan beberapa file yang mesti kita isi. Pertama kali masuk kamar, hotelnya cukup nyaman karena aku sendiri. Halo teman-teman, di video kali ini aku sendiri, dan video ini aku akan membahas mengenai proses karantina warga negara asing yang masuk ke Jepang. Kenapa aku ngebahas ini? Karena seperti yang kita tahu, ada varian kasus corona baru dari Afrika Selatan, yaitu Omicron. Dan setelah aku baca, per tanggal 10 Desember ini sudah ada 12 kasus di Jepang yang terkena Omicron ini. Dan per tanggal 2 Desember 2021 kemarin, Jepang memutuskan untuk menutup bordernya kembali. Dan ini memang menghambat untuk para pekerja, juga para pelajar yang mau masuk ke Jepang, dan juga dependen seperti aku yang mau ikut sama pasangannya untuk tinggal di Jepang. Dan ini merupakan berita yang buruk buat aku, karena bener-bener Jepang itu hanya membuka sekitar kurang lebih 3 bulan bordernya dibuka, memberi kesempatan buat warga negara asing bisa masuk ke Jepang. Dan itu juga melalui proses karantina yang cukup ketat sih menurutku, dan benar-benar diawasi oleh pemerintah Jepang. Sebelum keberangkatan, aku diwajibkan untuk PCR, dan itu ada form khusus dari pemerintah Jepang, dari MOFA, yang harus kita isi selain dari hasil dari rumah sakit atau lab yang sudah dianjurkan oleh Kemenkes. Ada juga form yang mesti diisi dari MOFA, dari pemerintah Jepang, dan itu wajib untuk dicap basah rumah sakit dan tanda tangan dokternya. Ini aku lampirin contohnya kayak gini. Itu berlaku dari pengambilan sampel 72 jam sampai tiba di Jepang. Untuk hasil yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau lab itu dibutuhkan untuk maskapai penerbangan yang dipakainya. Sedangkan sesampainya di Jepang, kita itu hanya dilihat form yang MOFA ini. Kebetulan pakai maskapai Garuda, dan penerbangannya jam 23:15, dan tiba di Jepang itu pukul 8:30. Dan pada saat landing, menurut pengalaman pribadiku, di sini kita dibagikan beberapa file yang mesti kita isi dari petugas bandara Jepang, seperti Right Pledge, Health Card, Custom Declaration, dan arrival form. Di sini petugasnya sangat-sangat ramah dan sangat-sangat membantu untuk kita mengisi form ini. Karena pada saat kita ngerasa bingung atau kita mulai kelihatan panik, mereka langsung nyamperin kita tanpa kita memanggil mereka gitu. Oh ya, ini juga aku sangat-sangat berterima kasih karena sudah banyak dapat info dari grup WA pejuang dependent visa yang pernah aku bahas di video sebelumnya. Karena di sini aku banyak banget dapat info dari senior yang udah datang duluan ke Jepang, gimana pada proses sesampainya di Jepang sampai proses karantina dan berbagai pengalaman yang mereka alami. Dan ini sangat membantu aku supaya bisa lebih prepare lagi. Setelah tadi dapat
form yang harus kita isi. Tipsnya adalah kita harus bawa clear file untuk taruh file-file yang udah kita isi tadi, dan paspor juga dimasukin ke situ supaya memudahkan kita menuju pos-pos di bandara. Karena di situ ada sekitar 7-9 pos yang mesti kita datangi. Dimulai dari kita itu termasuk negara yang harus karantina di mana dan berapa lama. Kebetulan Indonesia dan aku sebagai dependen itu dapat fasilitas 3 hari karantina di hotel, dan itu gratis dari pemerintah Jepang, dan melanjutkan 11 hari untuk karantina di rumah atau apato masing-masing. Tapi tidak disarankan menggunakan kendaraan umum. Jadi pada saat itu aku memutuskan untuk menyewa mobil rental car, dan kebetulan itu juga orang Indonesia, jadi alhamdulillah sangat dimudahkan segalanya. Dan setelah pos pertama kita termasuk negara untuk karantina berapa lama dan di mana, kita dapat gelang sebagai tanda kalau harus karantina 3 hari dari fasilitas pemerintah Jepang. Udah itu setelah pos pertama, kita diminta juga buat ngasihin file-file yang diisi di pesawat tadi, dicek sama petugas-petugasnya. Terus udah itu kita diminta buat tes PCR lagi, tapi di sini kita pakai saliva. Jadi kita diminta ngumpulin air liur kita, dan dikasih gambar jeruk ditempel di dinding itu buat ngebayangin supaya ada rasa asem gitu kali ya, asem, jadi air liur kita terangsang buat keluar. Nah, udah selesai ambil sampel PCR, kita juga di situ diarahkan untuk menginstal aplikasi yang dibutuhkan untuk pengecekan kesehatan pada saat karantina. Sebelumnya di web MOVA juga sudah diberitahu kalau kita wajib mendownload 3 aplikasi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah MySOS, kedua adalah Cocoa atau COVID-19, sama kuesioner. Untuk memudahkan itu, memang enaknya sih udah mendownload sebelum penerbangan ya, jadi pada saat melalui pos-pos itu lebih gak makan waktu lama, dan tinggal dijelaskan bagaimana cara penggunaannya dan diaktifkan oleh petugas di bandara. Setelah tahu hasil dari tes PCR itu negatif, kita lanjut ke bagian pencetakan resident card. Sebelum cetak resident card itu, kita diminta oleh petugasnya memberikan dokumen hasil tes COVID kita dari Indonesia, yang dari form MOVA yang kita isi di rumah sakit itu. Terus udah itu setelah cek resident card, kita tinggal nunggu bagasi, dan di situ ada dogi kecil yang mengendus-ngendus koper kita. Apakah kita bawa makanan yang berbau atau enggak, seperti daging-dagingan atau tumbuh-tumbuhan, itu tidak disarankan. Dan kalau kita lagi nggak beruntung, itu bisa diambil oleh petugas di bandara. Terus selain bagasi juga kita dicek seluruh tubuh, dari kepala sampai kaki, sampai harus buka sepatu. Di situ kita dicek seluruh tubuh, dipegang semuanya. Tapi jangan khawatir, karena kalau kita wanita, kita dicek juga oleh petugas wanita. Kalau laki-laki sama laki-laki. Dan udah itu langsung diarahin ke bis. Itu juga sangat-sangat dibantu oleh petugasnya, karena koper kita dimasukin ke bagasi bisnya, bukan sama kita sendiri. Dan udah itu lanjut perjalanan menuju hotel.
Dari bandara ke hotel itu membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit, dan sesampainya di hotel kita diminta untuk menunggu sebentar karena di situ aku lihat barang-barang kita tuh sudah dimasukkan duluan ke dalam hotelnya, jadi kita cuman bawa barang yang dipegang kita pada saat itu. Untuk koper-koper besar sama koper yang di bagasi itu langsung dibawa sama petugas hotelnya. Setelah sampai di hotel, kita juga di situ dijelaskan prosedur karantina di hotel itu seperti apa. Di sana kita diminta tiap pagi laporan mengenai suhu tubuh dan adakah gejala-gejala gejala-gejala COVID seperti batuk, demam, atau flu gitu. Di hotel itu kita dapat makan 3 kali, pagi, siang, malam. Dan di situ jangan khawatir, untuk yang muslim ada juga pilihan menu halal. Di sana sebenarnya ada 3 pilihan menu sih, menu halal, vegetarian, dan yang ada kandungan babinya. Udah kita pilih makanan apa yang bisa kita makan, lanjut masuk ke kamar hotel. Khawatir karena kita sangat-sangat dibantu oleh petugas hotelnya, barang kita dibawain, kita tinggal ngikutin aja mereka bawa kita ke kamar nomor berapa. Oh ya, selama di hotel hari pertama itu MySOS belum ngehubungin kita sih, belum ada notif apapun. Di situ juga kayaknya belum ada selesainya kapan karantinanya, belum ada notif. Hari kedua di situ baru ada notif dari MySOS, video call sama petugas dari MySOS-nya. Terus di situ juga ada notif kita klik I'm here, yang berarti kita nggak pergi kemana-mana, tetap di lokasi pertama kita check in. Dan di situ juga ada report kondisi health setiap harinya. Tiap pagi itu 2 kali kita laporan kesehatan, pertama ke pihak hotelnya. Di situ nanti ada QR code, bisa di scan HP langsung report ke hotel. Terus yang keduanya report ke MySOS. Dan biasanya siang sekitar jam 11 ada notif lagi buat klik I'm here, buat tandain kalau kita masih di lokasi itu. Setiap makanan datang, kita dapat notif dari hotelnya, ada announcement. Di situ pengumumannya kayak gini. 待機中の皆様にお知らせいたします。ただいまより皆様のお食事をお配りいたします。配り終わるまで少々お時間がかかりますが、次の放送があるまでドアを開けずにお待ちください。繰り返しご案内いたします。ご待機中の皆様にお知らせいたします。ただいまより皆様のお食事をお配りいたします。配り終わるまで少々お時間がかかりますが、次の放送があるまでドアを開けずにお待ちください。May I have your attention, please? We will start delivering your meals. Please wait inside your room until the next announcement. Thank you. Nah, udah itu notif pertama buat ngasih tahu bakal diantar makanan. Nah, terus yang kedua notif buat ambil makanannya kayak gini. 待機中の皆様にお知らせいたします。ただいまより皆様のお食事をお配りいたします。配り終わるまで少々お時間がかかりますが、次の放送があるまでドアを開けずにお待ちください。繰り返しご案内いたします。ご待機中の皆様にお知らせいたします。お食事の配達が完了いたしました。マスクを着用し、ドアが閉まらないようご注意の上、
お食事をお取りください。繰り返しご案内いたします。ご待機中の皆様にお知らせいたします。お食事の配達が完了いたしました。マスクを着用し、ドアが閉まらないようご注意の上、お食事をお取りください。May I have your attention, please? We delivered your meals outside your room. Please wear a mask and be careful absent-mindedly not to lock yourself out of your room. We will kill rest inside. Thank you. Dan ini aku share beberapa menu pada saat kita di hotel. Menurutku sih ini menunya benar-benar sehat ya. Dia memperhatikan berbagai jenis kandungannya. Pertama ada karbohidrat, protein, mineral, vitamin, semua dia perhatiin supaya mendukung kita juga tetap sehat kali ya. Nah ini beberapa menunya. Tapi menurutku ini makanannya dingin banget, kayak habis keluar dari kulkas gitu. Jadi aku angetin pakai hair dryer supaya ya nggak dingin banget gitu, nggak anyep kayak keluar dari kulkas. Dan udah hari ketiga, akhirnya aku bisa check out dari hotel dan ketemu sama Raka sama Ipin, dan dibantu barangnya buat masuk ke bis. Udah itu dari hotel menuju balik lagi, dianterin pakai bis menuju bandara. Jadi aku ketemu Ipitnya di bandara. Akhirnya setelah setahun kita nggak ketemu kita bisa ketemu lagi. Terus sesampainya di Apato, kita mesti check in lagi di My SOS-nya buat ngasih tahu di mana kita berada dan ngejalanin sisa karantina 11 harinya. Dan itu juga polanya masih sama, tetap report health kondisi kita. Terus ada juga video call kayak gini selama beberapa detik, dan juga klik I'm here buat tahu lokasi kita di mana. Dan dalam sehari itu dan notif I'm here-nya 2 kali. Ya kurang lebih segitu pengalaman pribadi aku selama karantina di Jepang selama 14 hari, 3 hari di hotel dan 11 hari di Apato. Semoga bisa memberi manfaat dan ada gambaran untuk teman-teman yang bakal nyusul ke Jepang, dan semoga border di Jepang bisa segera dibuka. Info terakhir sih, border Jepang itu ditutup sampai awal Januari, dan semoga nggak diperpanjang lagi, karena aku tahu itu rasanya gimana tiba-tiba ditutup lagi bordernya. Tapi menurut pengalaman aku sebelumnya, Jepang itu benar-benar strict banget sih nutup border. Tahun lalu pada tahun 2020 itu kayak begini. Jadi pada akhir tahun dia nutup border, infonya sampai Januari bisa dibuka lagi, tapi ternyata diperpanjang sampai Maret. Terus udah itu lost, nggak ada kabar lagi sampai akhirnya Agustus itu bisa dibuka buat warga negara asing, tapi itu pun nggak ada pengumuman resminya gitu. Langsung aja ada info ngecek langsung ke kedutaan atau ke pihak apply visa di Jakarta, yaitu JVAC. Tetap semangat, jaga kesehatan, semoga kasus corona di dunia ini segera hilang.